Kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang menemani hari-hari Anda, pagi Anda, siang Anda, malam Anda, pokoknya bebas. Mau nonton di suasana seperti apapun, kita selalu sharing-sharing tentang coaching, parenting, motivasi, atau tips-tips untuk menjadi apa. Nggak, kalau menjadi presiden nggak ada tips-tipsnya. sorry, out of topic gitu. Oke, dan kita juga sering-sharing dan hal-hal yang viral atau apapun itu yang paling bermanfaat untuk bisa di-sharing, dan juga kita upload 2 hari sekali, pasti ada konten-konten yang terbaru. Jadi silakan saja langsung cek saja di deskripsi kita atau di link deskripsi kita, semuanya sudah tersedia di sana. Ada yang mau bergabung dengan WA-nya, Telegram-nya biar tidak ketinggalan infonya, silahkan. Ada juga yang yang misalnya mau baca-baca artikelnya gitu kan, bisa. Kita juga selalu update 2 hari sekali artikel-artikel terbaru yang bermanfaat di beyondeducationblogspot.com ya. Dan bertanya juga silakan, ini udah jangan ya. Ya, jadi yang bertanya juga silakan melalui kolom komentar atau langsung saja ke Google Drive yang sudah di Google Form, maksudnya yang sudah dicantumkan di link deskripsi. Dan di Spotify juga kita tersedia nih. Jadi kalau di Spotify itu alhamdulillah ya, untuk bulan sebelumnya itu ada beberapa pendengar baru yang setia mendengarkan. Ya, silakan dengarkan saja di sana dengan kata kunci Beyond Education Podcast. Dan sebenarnya sih episodenya ya sama aja sih sebenarnya, tapi bedanya Spotify itu ya bisa suaranya saja gitu ya. Jadi bisa sambil jalan, sambil nyetir, sambil apa, silakan di Spotify. Oke. Bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman, gimana Gong? Gelasnya bagus nih Pak. Iya, mantap. Luar biasa. Baru nih, Pagi-pagi. Kopi. Iya, kopi. Oke Pak, kita hari ini kan membahas tentang ini Pak yang lagi viral sekarang. Apa nih? Banyaknya keluarga gitu kan, banyaknya soal pasangan yang menikah gitu kan, tapi mereka tidak sanggup menghadapi permasalahan yang ada. Nah, seperti yang kita ketahui ya Pak ya, kita menikah itu pasti ada komitmen dan konsekuensinya. Benar. Nah, bagaimana nih Pak caranya nih Pak bagi keluarga muda atau keluarga yang udah tua ini, cara menangani permasalahan atau misalnya ada tekanan dalam permasalahan atau dalam rumah tangga? Biasanya kan caranya ada yang main dukun aja. Ngapain juga main dukun? Ada tuh suami istri main dukun gitu kan. Kocak gitu. Padahal tiap hari ketemu gitu. Nah, bagaimana Pak caranya kira-kira giat-giat ya Pak? Ya, kalau saya sih melihat fenomena seperti ini Gung ya, sebenarnya nggak aneh gitu. Iya. Kalau sebelum kita menikah, kita tidak mempersiapkan terlebih dahulu. Preparing itu ya. Kita nggak preparing. Kita tidak berusaha gitu menyadari bahwa yang namanya menikah dan sebelum menikah tuh pasti ada perbedaan. Sebenarnya kita dulu nggak dikasih tahu juga sih Pak. Nah itu masalahnya Gung. Iya, kayak menikah itu kayak sebuah ritual aja gitu. Benar. Kita nggak tahu ntar tuh mau gimana. Iya. Mau apa gitu. Kayak kita juga ngeblank juga. Setuju gitu. banget. Jadi kayak sekedar menjalani tradisi saja. Iya, tradisi. Jadi biar sah. Kita bisa ini ya melakukan hal yang halal gitu. Iya, gitu-gitu. Ya sudah, kita menikah gitu. Tapi kita tidak mempersiapkan secara matang gitu. Betul. Ya kita menikah saja. Ya kan gue umurnya udah cukup, udah punya pekerjaan, orang tua udah ngomel gitu kan. Nah, ya udah gue harus memutuskan menikah gitu. Ya, tetapi hanya sebatas itu. Jadi bukan sesuatu yang dalam yang kita pikirkan. Karena menikah itu kan jangka panjang. Betul. Beda misalnya dengan pacaran, yang kadang sebulan 2 bulan kita udah putus kalau nggak cocok. Nah, tapi kalau menikah gimana coba? Kan nggak bisa sebulan 2 bulan. Kita akan melangsungkan pernikahan itu dalam jangka waktu yang panjang gitu. Ya sampai maut memisahkan kita lah. Ya, makanya disebutnya bahtera kehidupan ya. Benar. Ya dalam lautan yang panjang gitu. Sedangkan dengan hal yang istilahnya sangat serius seperti itu, kita dalam memperlakukannya itu nggak serius. Gitu. Betul. Akhirnya nggak aneh kalau kita pas menikah itu diterpa badai kiri kanan. Padahal penyebabnya ya kita sendiri.
Kita yang nggak siap gitu. Kita pikir yang namanya menikah itu ya seperti waktu kita pacaran yang baik-baik saja. Liburan. Iya benar. Santai-santai. Sedangkan coba deh bayangin ya, waktu kita misalnya pernah pacaran. Iya benar. Pernah nggak kita memperlihatkan ya istilahnya apa adanya diri kita, keburukan kita. Yang ada biasanya kan kita sembunyikan semua, karena kita takut ketahuan. Kita selalu berperilaku jaim gitu, jaga image. Ya. Mau buang air, buang angin juga ya. Tahan gitu kan sampai muka merah gitu. Awalnya kita nyari-nyari, sekarang pas udah nih kedat. Iya benar. Jadi pas nikah itu baru kita keluarkan segala sesuatunya tentang diri kita. Ya, di situ kan. Nah, akhirnya pasangan kita terkaget-kaget. Oh ini nih aslinya pasangan saya. Kok nggak sesuai pas pacaran ya? Nah di situ mulai tuh timbul masalah. Perbedaan prinsip gitu. Iya. Kalau tahu hancur kayak gini, mendingan gue nggak nikahin gitu. Nah ditambah lagi, yang namanya pernikahan pasti kita akan menemui masalah yang berbeda, Bung. Iya. Ketika waktu kita pacaran, menikah ini kan banyak hal gitu yang harus kita pikirkan, terutama bagaimana nih keberlangsungan pernikahan kita. Yang dulu misalnya waktu pas pacaran, pasangan kita mungkin nggak tahu, misalnya kita memiliki jumlah penghasilan berapa. Iya, betul. Begitupun juga sebaliknya. Nah pas menikah, ya hal ini nggak boleh kejadian lagi. Kita harus benar-benar open book gitu. Iya, betul. Kita harus memberitahukan apa adanya diri kita. Ya memang sebaiknya hal-hal seperti ini itu kita bahas sebelum menikah. Iya, diberitahu di awal ya harusnya Pak. Iya, seharusnya. Tetapi karena kita jaga image, kita nggak mau menjelaskan ini semua, Bung. Betul, saya ini pemarah, saya ini tukang ini. Di awal gitu, gitu kabur semua gitu. Iya, nggak ada yang suka sama kita gitu kan, karena ketahuan belangnya gitu. Iya, benar-benar. Nah ini Bung yang kadang kita nggak sadari. Ya memang gitu ya. Saya juga nggak mau gampang menyalahkan ya orang-orang yang seperti ini, karena saya juga seperti itu. Iya sama saya juga gitu. Iya. Karena apa? Karena nggak ada yang mengajari saya gitu. Bagaimana caranya membina rumah tangga. Iya. Itu penting banget ya. Penting banget. Coba deh. Bingung kita kan. Benar. Ini ya. Coba deh waktu pas kita ini ya, misalnya mau melangsungkan resepsi pernikahan gitu. Itu kan udah one step ya. Kita menjelang pernikahan. Apa yang biasa kita bahas? Ya seputar ini Pak, namanya panggungnya gitu. Panggungnya, dekorasi, jumlah tamunya, MC-nya siapa? MC-nya siapa? Keren lah. Cateringnya siapa gitu kan? Iya. Hanya seputar itu gitu. Iya benar. Kita nggak mikir setelah itu bagaimana? Apa yang akan kita hadapi gitu. Jadi kita kayak terkesan fokus pada seremonialnya aja ya Pak. Benar. Rata-rata begitu, dan ketika setelah itunya itu banyak yang kacau gitu. Benar. Pas pacaran aja ya kita jarang ya misalnya membahas berkaitan dengan masa depan nanti pas kita menikah bagaimana, planning kita bagaimana, langkah-langkah apa yang harus kita ambil. Jarang banget kita membicarakan hal itu semua, Bung, pas kita pacaran. Benar. Ya saya pribadi ya, saya nggak tahu ada yang namanya istilah ta'aruf gitu. Ya, jadi bukan pacaran. Saya nggak tahu istilah ta'aruf itu, baru tahu setelah ya saya usia sekarang. Beneran. Udah nikah berarti Pak? Udah nikah. Udah jauh malah usia pernikahan saya baru tahu ada yang namanya ta'aruf. Jadi selama ini saya kemana gitu, kok nggak ada yang kasih informasi ini ke saya. Yang saya tahu hanya pacaran. Kalau kita ingin mengenal calon pasangan kita nanti pas menikah, ya pacaran dulu, nggak ada cara yang lain. Ya udah saya pacaran, karena ngikutin tradisi yang ada. Nah tetapi kan coba deh bayangin ya, kebanyakan kalau kita pacaran, kita lebih banyak melakukan dosa atau banyak melakukan hal yang positif gitu. Mudaratnya sih banyak. Ya, lebih banyak mudaratnya. Positifnya dikit-dikit adalah. Oh, dikit-dikitnya malah saya pikir ya, aduh kalau dipersentasekan dikit banget ya, bikin kita semangat. Iya, itu doang. Ya, tetapi kan kita nggak sadar kita melakukan hal ini ya
dengan waktu yang berlangsung sangat lama, berapa banyak dosa yang kita lakuin. Iya, betul. Jadi nggak heran pas kita menikah, kita diterpa badai angin topan gitu. Karena apa yang kita lakukan sebelumnya, kita sudah banyak melanggar gitu ya, perintah Tuhan gitu. Dan kita merasa, ih kenapa sih ini? Iya benar. Karena kita nggak tahu gitu. Nggak tahu. Ya makanya kalau saya sih, kalau kita sudah terlanjur menikah, nggak ada kata terlambat. Nah, yang penting kita sadar dulu bahwa kita banyak melakukan kesalahan sebelumnya. Nah, kalau kita sudah menyadari kita banyak melakukan kesalahan, ya sudah. Iya, kurang preparing juga. Gitu. Kita kurang preparing. Kalau kita sudah sadar, ya kita kurangi ego kita. Ya, kita kurangi ego kita. Misalnya kita menghadapi pasangan yang keras kepala misalnya. Kita udah, kalau misalnya mau teriak tuh udah diubun-ubun gitu. Ya tapi ya sudah, ambil aja itu konsekuensinya. Iya, betul. Karena sebelum kita menikah, kita nggak mengenal siapa dia. Betul. Jadi ternyata dia makhluk jadi-jadian, ya sudah gitu. Ya mau diapain lagi? Ya kalau misalnya ternyata, wih, ini pasangan saya ini raja tega gitu misalnya, dikit-dikit marah gitu. Kalau hal itu belum melanggar prinsip-prinsip yang kaitannya dengan hukum agama gitu ya, ya sudah. Kalau buat saya, ya ini konsekuensinya harus kita ambil. Iya, betul. Ya masa sih gara-gara kita punya pasangan yang misalnya pemarah gitu, kita harus pisah dengan pasangan kita, padahal kita sudah memiliki anak. Ya. Apalagi tambah itu ya Pak ya biasanya. Benar, terus kita juga ya udah saling mengenal keluarga satu dengan yang lain gitu. Kalau kita sampai pisah, pasti kan banyak yang dikorbankan. Menjadi korban. Ya, terutama perasaan anak-anak kita.